Hai Capricorn, selamat datang di bacaan update Timeless. Ini adalah bacaan untuk orang banyak, artinya tidak mungkin cocok untuk semua Capricorn ya. Ambil saja yang resonate dan tinggalkan yang tidak. Kalau tidak cocok di sini, silahkan cek juga bacaan untuk zodiak Moon, Rising, Venus kamu. Satu kartu untuk melihat kondisimu saat ini Capricorn. Ada balance. Blending the ideas of others with your own to create something extraordinary. Oke, ini kamu diminta untuk menyatukan ide kamu dengan tim kamu atau teman-teman kamu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih hebat gitu ya. Intinya di sini adalah adanya kolaborasi atau kerjasama ya, dan self control ya, power of diversity itu kemampuan untuk kamu bisa memilah-milah dan membeda-bedakan ya, mana yang baik mana yang tidak, membuat prioritas kayak gitu. Dan ada self control juga, kesabaran, dan tentu saja balance. Ini adalah si temperance ya, temperance. Jadi kondisi kamu saat ini mungkin kamu lagi bagus energinya ya, lagi menyeimbangkan apa yang terjadi di kamu dan di sekeliling kamu dan dengan orang-orang di sekitar kamu. Mungkin juga kamu lagi penyembuhan ya, lagi ada sesuatu yang kamu lakukan untuk menyembuhkan, misalnya kamu ada sakit hati, broken heart atau kayak gitu ya. Dan juga di sini kamu diminta untuk melibatkan orang-orang lain yang tentu saja mereka satu visi, satu misi, satu tujuan dengan kamu supaya bisa lebih sukses gitu ya. Mari kita lihat kartu Oracle. The Fates, oke. Fates itu ngomongin takdir ya, atau sesuatu yang tidak bisa kamu rubah gitu ya. Ini mungkin berkenaan dengan beberapa orang di sini, atau tadi aku bilang kamu lagi healing ya. Apapun yang terjadi, misalnya memang ada proses healing dari rasa sakit, atau mengapa ya kamu sampai bisa disakiti kayak gitu. Mungkin ini adalah sesuatu yang memang penting untuk perubahan hidup kamu gitu. Jadi mengapa kamu sampai bisa disakiti sama orang lain, mungkin ada pelajaran yang bisa kamu petik. Misalnya pelajarannya adalah ya, kalau tidak mau disakiti jangan menyakiti orang lain kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi apa yang kita berikan akan kembali ke kita. Pelajarannya juga ini ada sesuatu di luar kuasa kamu ya. Ada suatu apa ya, Fates itu sebenarnya kan takdir, sesuatu yang nggak bisa kamu ubah karena itu lebih besar dari usaha manusia. Jadi kalau orang kita lahir itu ada faktor manusia ya, artinya faktor-faktor yang bisa dirubah oleh usaha manusia. Dan ada faktor yang lain gitu ya, faktor di luar kuasa kita, di luar kuasa manusia, artinya nggak bisa kita rubah ya. Faktor ini nggak bisa kamu rubah karena memang ini kehendak ilahi, seperti itu ya. Termasuk dengan siapa kamu bertaut, dengan siapa kamu ketemu gitu ya, orang-orang yang diketemukan dengan kamu dalam pekerjaan maupun dalam hubungan yang romantis kayak gitu ya. Oke, apalagi buat kamu? Observer. Menjadi pengamat yang baik ya. Biasanya kartu ini juga meminta kamu untuk melihat sesuatu itu melampaui apa yang terlihat di luarnya ya. Kalau mungkin kamu melihatnya yang ada di luar kelihatannya mungkin sesuatu yang tidak baik
atau suatu bencana atau hal buruk buat kamu. Tapi cobalah lihat di sisi yang lainnya. Misalnya, oh mungkin termasuk tadi ya, mengapa kamu disakiti. Oh mungkin ini adalah pelajaran untuk kamu menjadi lebih kuat kayak gitu, dan juga lebih hati-hati kalau ketemu orang ya, jangan mudah percaya kayak gitu. Mesti melihat, jangan buru-buru menyimpulkan suatu peristiwa atau seseorang kayak gimana sebelum melihat dia dari berbagai sisi kayak gitu ya. Terus ini juga ajakan buat untuk kita itu kadang-kadang kalau sama seseorang ya, orang lain, bahkan anggota keluarga sendiri ya, lebih mudah melihat sisi buruk daripada sisi baiknya gitu. Kadang-kadang kalau ada orang yang melakukan hal yang buruk, kita lihat terus, dan kejelekan orang itu kita lihat bahkan sampai pakai teropong gitu ya, atau pakai mikroskop supaya benar-benar jadi besar gitu ya. Mungkin sebenarnya kesalahan dia cuman kecil, tapi karena ngelihatnya pakai mikroskop jadi jelas, jadi besar kayak gitu. Jadi kita kadang-kadang hanya fokus sama sesuatu yang keburukan orang lain aja gitu ya, sisi negatifnya orang tanpa melihat sisi positifnya. Atau sebaliknya gitu, kalau ketemu sama orang yang kelihatannya manis, tampan, cantik, di luar pintar ngomong, kita sudah terpaku duluan, kita sudah terpesona duluan tanpa ngelihat sisi lainnya. Siapa tahu dia kayak gitu cuman topeng, kayak gitu ternyata dia cuman sandiwara. Itu digunakan karena mau memanfaatkan kita. Nah kayak gitu. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita untuk melihat sesuatu itu sebagaimana mestinya, apa adanya. Artinya kamu benar-benar harus melihatnya dari berbagai sisi. Dan ini juga berarti tentang kejujuran juga gitu ya, tidak menutupi sesuatu. Baik kalau kamu mengharapkan orang jujur sama kamu, berarti kamu juga harus jujur gitu kan. Kita mengharapkan orang jujur sama kita, kita juga harus jujur. Dalam arti kejujuran ini bukan lalu kita membuka semua rahasia, enggak ya. Pasti ada hal yang kita simpan untuk kita sendiri, dan ada hal yang bisa di-share untuk publik. Tetapi biasanya kejujuran ini tentang kebenaran gitu ya kan, menutupi kebenaran. Nah kayak gitu, kalau menutupi kebenaran ya kebenaran pun akan ditutupi buat kita. Nanti kalau kita menutupi kebenaran, kita juga nggak akan bisa melihat sesuatu itu benar atau tidak. Misalnya kita ketemu orang ya, semua orang udah ngomong nih, kamu jangan percaya sama si A, si A itu tukang tipu loh, si A itu gini-gini. Enggak kok, sama saya dia baik, dia jujur, dia di mata kamu dia nggak kelihat sama sekali boroknya, nggak kelihat sama sekali sisi negatifnya. Padahal yang orang-orang lain tuh ngomong udah ngerti gitu, yang lain udah memperingatkan kamu nih. Mengapa kamu tidak bisa melihatnya? Berarti kamu ditutupi dari kebenaran ya kan. Hati-hati, jangan-jangan ya kalau kita itu sampai nggak bisa melihat sesuatu kebenaran ya dari seseorang atau sesuatu gitu ya, nggak bisa ngelihat kebenarannya, nggak bisa ngelihat sebenarnya ya, jangan-jangan kita juga menutupi kebenaran dari orang lain. Akhirnya kita sendiri pun nggak bisa ngelihat kebenaran ya kayak gitu ya. Saat ini salah satunya adalah self control ya. Bagaimana kamu mengontrol perasaanmu, bagaimana kamu mengontrol ucapanmu dan tindakanmu ya. Kontrol diri ini sangat penting karena kamu mungkin akan berhadapan dengan beberapa orang, satu atau beberapa orang di sini, karena di sini ada others ya. Jadi kamu mungkin akan dihadapkan pada sebuah tim kerja atau kolaborasi dengan beberapa orang. Tentu saja memerlukan kebijaksanaan dan kontrol diri supaya nggak ada konflik kayak gitu ya. Oke, dan buat kalian yang lagi healing, it's okay. Ini saatnya menyeimbangkan ya, mungkin antara kamu kerja dengan istirahat, antara kamu memperhatikan kebutuhan orang lain dengan memperhatikan kebutuhan sendiri ya. Self care itu penting, merawat diri itu penting ya. Jadi
Jangan cuman repot menyediakan waktu buat orang lain tapi nggak ada waktu buat diri sendiri. Kamu juga perlu memberikan waktu buat diri kamu sendiri, perlu waktu istirahat, perlu waktu untuk menyembuhkan ya, menyembuhkan diri dari segala luka, atau sekedar menyembuhkan diri dari rasa dari kelelahan mental kayak gitu, dari stres kayak gitu ya. Take time pokoknya. Oke, ini aja buat kalian Capricorn, semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka dengan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu ya. Sampai jumpa lagi.